Pelantikan dan pengambilan sumpah keanggotaan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masa bakti 2021-2024 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK-07-Menkes/4621/2021 tentang keanggotaan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional masa bakti 2021-2024. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat dalam jabatan keanggotaan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional terhitung mulai 22 April 2021. 1. Profesor Dr. Pratiwi Puji Lestari Sudarmono, PhD, SPMK, K. 2. Dr. Andes Ondri Dwi Sampurno, MSI, APT. 3. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Dr. Andes Nana Mulyana, MKes QGIA. 4. Profesor Dr. Rianto Setiabudi, SPFK. 5. Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa, SPKK, K, FIN, SDV, FA-ADV. 6. Profesor Dr. Gigi Anton Raharjo, MSc PH, PhD. 7. Profesor Dr. Gigi Nini L. Pratiwi, MKes. 8. Profesor Bambang Parmanto, PhD. 9. Dr. Ivo N. Syahbandar, MD, PhD. 10. Profesor Dr. David Handoyo Mulyono, SPPD,
Finasim, PhD. 11. Dr. Harimat Hendrawan, MKes. 12. Profesor Dr. Emiliana Citra, MSc, PhD. 13. Dr. Hewan Joko Pamungkas, MSc. 14. Profesor Dr. Hewan Dondin Sayuti, MSc, PhD. 15. Profesor Dr. Sunarto Sastrowiyoto, SPTHT. 16. Profesor Dr. Herkutanto, SPFK, SH, LLM, FACLM. 17. Dr. Andes Imam Budi Darmawan Prasojo, MA, PhD. 18. Dr. Randa Lucia Rizka Andalusia, MPharm, APT. 19. Dr. Anwar Santoso, SPJPK, FIHA. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2021, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin. Pelantikan keanggotaan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan Masa Bakti 2021-2024 oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Selasa tanggal 4 bulan Mei tahun 2021, saya sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam keanggotaan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional Masa Bakti 2021-2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia didampingi pejabat rohaniwan. Kepada pejabat rohaniwan dipersilahkan mengambil tempat. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara-saudara? Bersedia. Ikutilah kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bagi yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah bahwa saya setia dan taat Setia akan setia dan taat
kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kepada Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan akan menjalankan peraturan menjalankan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya dengan dan seluruh-seluruhnya demi Dharma Bakti saya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara, pada bangsa dan negara, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya bahwa bahwa saya saya akan menjaga integritas, akan menjaga jaga integritas, integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak tidak menyalahgunakan menyalahgunakan kewenangan, kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Kepada pejabat rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Penandatanganan naskah berita acara Sumpah Keanggotaan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan Masa Bakti 2021-2024 secara simbolis oleh pengangkat dan pengambil sumpah. Disaksikan oleh Kepala Badan Litbang Kesehatan dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Kepada para saksi dipersilakan mengambil tempat. Kami mohon untuk maju ke meja penandatanganan Dr. Andes Ondri Dwi Sampurno, MSI APT. Kepada Pak Ondri, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mohon untuk ke depan, Profesor Dr. David Handoyo Mulyono, SPPD, FINASIM, PhD. Kepada Prof. David, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mohon untuk ke depan, Profesor Dr. Rianto Setiabudi, SPFK. Kepada Prof. Rianto, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilakan untuk ke depan, Profesor DRH Dondin Sayuti, MSI, PhD.
Kepada Prof. Dondin kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilahkan untuk maju ke meja penandatanganan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kepada Kepala Badan Litbang kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilahkan untuk maju ke meja penandatanganan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Kepada Dirjen Yankes kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilahkan Menteri Kesehatan menandatangani naskah berita acara Sumpah Keanggotaan. Kepada Bapak Menteri, Pak Dirjen dan Kepala Badan Litbang Kesehatan kami persilakan kembali ke tempat. Sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Hadirin dipersilakan untuk mengambil sikap istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan tinggi Madya dan Pratama Kementerian Kesehatan, Pak Wamen, para profesor riset Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, para hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu, Indonesia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlah penduduk yang besar. Indonesia juga dikaruniai dengan keanekaragaman hayati dan biodiversitas yang juga sangat luar biasa. Dan Indonesia juga dikaruniai keanekaragaman genomik, baik itu di tumbuh-tumbuhan yang ada di seluruh Indonesia, berbagai macam jenis hewan yang tersebar juga berbagai jenis di seluruh kepulauan Indonesia, dan juga berbagai macam suku dan bangsa yang hidup di tanah air ini. Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan karunia Allah yang maha kaya itu untuk kepentingan sesama umat manusia adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Saya bergabung dengan Kementerian Kesehatan, saya melihat, saya juga mengamati, dan saya merasa sangat yakin harusnya dengan karunia yang sangat besar itu kita bisa menjadi negara yang memimpin di bidang industri kesehatan. Dan untuk jadi negara terkemuka di bidang industri kesehatan, Bapak Ibu, tidak mungkin kalau kemampuan penelitian dan pengembangannya juga bukan yang paling tepat. Saya juga datang dari bidang sains, walaupun memang agak berbeda jenis sainsnya. Tapi kita yang datang dari dunia sains, kita tahu bahwa sains itu universal sifatnya. Sains itu di atas negara dari sisi tatarannya. Di atas partai politik, di atas jenis perguruan tinggi, dan kadang-kadang kita juga tidak melihat apa latar belakang agamanya. Sains adalah sains.
itu adalah sesuatu yang memang terbukti, diperdebatkan, didiskusikan oleh para ilmuwan. Akhir-akhir ini saya sempat berdebat dan saya bilang bahwa tidak mungkin yang namanya sains itu terpengaruh atau mesti tunduk di bawah politik. Tidak mungkin misalnya Partai Demokrat bilang 2 tambah 2 4, Partai Republik karena tidak suka dengan Demokrat bilang 2 tambah 2 itu 7. Ya. Tidak mungkin misalnya Amerika bilang matahari terbit di barat, kemudian Cina karena berbeda partai politiknya bilang matahari terbitnya di utara. Ya. Sains itu bukan di tataran itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk mencapai cita-cita tadi, agar kita bisa menjadi bangsa yang besar, yang bisa memanfaatkan karunia ilahi yang luar biasa ini, sainsnya harus kembangkan. Tapi pengembangannya harus dijaga dengan koridor yang benar. Dan oleh karena itulah, saya meminta Bapak Ibu ada di sini. Jadi 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus membina, kita harus membimbing semua komite etik yang ada di Indonesia agar benar-benar bisa melakukan sains itu di koridor yang tepat, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Tetapi Bapak Ibu, ada satu permintaan saya yang lebih besar kepada Bapak Ibu. Dalam kita mendorong agar sains itu dijalankan, penelitian itu dijalankan sesuai koridor berlaku, Bapak Ibu juga harus mampu mengakselerasi jumlah dan kualitas riset yang terjadi di Indonesia. Karena kalau tidak, kita seakan-akan mensia-siakan ya karunia ilahi yang luar biasa yang diberikan ke kita. Jadi sembari kita mengawasi, tapi kita juga harus mendorong. Kita harus membina, mungkin sedikit memaksa. Saya percaya, saya ketemu dengan banyak peneliti-peneliti Indonesia, mereka sebenarnya luar biasa. Tapi terlalu banyak hambatan-hambatan. Kita sebagai orang yang jabatannya lebih tinggi, kadang-kadang membuat mereka jadi tidak bisa berkreasi. Tolong Bapak Ibu, titipan saya yang kedua ini tolong dibantu. Agar benar-benar masyarakat atau industri kesehatan Indonesia itu benar-benar berkembang dari sisi penelitiannya. Berkembang dari sisi research and development-nya. Saya sedih kalau saya mendengar misalnya perdebatan di WhatsApp group mengenai misalnya penggunaan ivermectin bagi COVID-19. Padahal tidak satu pun penelitian medis atau clinical trial sudah dilakukan di rumah sakit kita. Padahal demikian banyak pasien COVID-19 yang ada di kita. Saya sedih kalau misalnya tiba-tiba lihat, oh di Israel ditemukan obat yang namanya apa tuh, XOCD4. Bisa menjadi terapeutik salah satu alternatif buat COVID. Tapi kita demikian banyak yang jumlah pasiennya jauh lebih banyak dari Israel, tidak ada satupun yang masuk ke sana. Ya saya sedih waktu saya dikasih tahu sama Pak Wamen. Ya saya dulu juga baca jurnal, ya, walaupun jurnalnya jurnal fisik. Apa itu jurnal yang paling susah untuk masuk? Ya, dikasih tahu ada New England Journal of Medicine. Yang aku baca itu New England Journal of Medicine waktu itu ingin belajar mengenai plasma convalescent karena terjadi demikian banyak perdebatan mengenai efektivitas dari plasma convalescent. Walaupun saya jujur ngaku saya hanya baca abstraknya aja, saya nggak baca di bawah-bawahnya. Tetapi yang bikin saya sedih adalah jarang sekali saya lihat ada nama dokter Indonesia meneliti di jurnal tersebut untuk COVID. Padahal kalau lihat dari ranking dunia, 1,5 juta sudah yang terkena, itu merupakan ya di satu sisi bisa hukuman dari Allah, tapi di sisi lain ini karunia bahwa kita bisa melakukan penelitian terhadap 1,5 juta orang yang ada di Indonesia. Tidak banyak negara yang dikaruniai kesempatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, 2 peran itu saya mohon untuk bisa didukung oleh Bapak Ibu, bukan hanya pengawasan, tapi juga promosi, ya. Mendorong, mendongkrak kemampuan dari kapasitas penelitian kesehatan di Indonesia. Saya percaya kalau itu bisa dilakukan, maka bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa ini bisa menjadi rujukan dari seluruh negara-negara lain, dan bukan hanya orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat. Saya merindukan bahwa seluruh dunia datang ke Indonesia untuk berobat karena tahu
bahwa disinilah penelitian-penelitian yang paling maju, paling canggih, paling terdepan dilakukan untuk kemaslahatan seluruh, bukan hanya rakyat Indonesia, tapi seluruh umat manusia di dunia. Dan mudah-mudahan itu akan terjadi di zaman kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu atas ketersediaannya. Dan sekali lagi tadi saya mohon maaf, tadi agak terlalu lama nyangkut di Puskesmas Setiabudi, karena saya ingin mempelajari apa sih yang dikerjakan dokter-dokter di Puskesmas. Karena hati saya juga dekat ke primary care. Jadi mudah-mudahan dimaafkan di puasa ini karena saya terlambat hampir 20 menit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilahkan kembali ke sikap sempurna. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya. Mari sama-sama kita berdoa. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamdu. Syukran kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Sami, ya Basir. Tuhan kami yang maha melihat lagi maha mendengar. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat izin dan ridho-Mu, kami dapat hadir pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah keanggotaan Kode Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional. Semoga taufik, hidayah, dan inayah Engkau berikan kepada kami. Semoga acara ini Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, ya Bari, Tuhan pengatur alam semesta. Kami sadari bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah pada hari ini adalah kehendak dan izin-Mu. Oleh karenanya, Rob, berikanlah kepada kami yang hadir di ruangan ini, terutama kepada anggota Kode Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional, kesejukan hati, kejernihan pikiran, kemantapan iman, agar mampu melaksanakan tugas dan pengabdiannya untuk mewujudkan Indonesia sehat, maju, modern di bidang kesehatan. Allahumma ya Allah, Tuhan pemberi petunjuk, berilah petunjuk kepada kami, petunjuk kepada pemimpin bangsa kami. Jadikanlah negeri kami, Indonesia, negeri yang aman, makmur dan sentosa, baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di bawah ridhamu. Allahumma ya Allah, ya Tawwab, Tuhan terima taubat. Sebagai manusia biasa yang penuh dosa dan kesalahan, kiranya maghfirah ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan dan pendahulu kami. Kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara resmi telah selesai. Selanjutnya, mohon berkenan Menteri Kesehatan foto bersama dengan para pejabat yang baru dilantik. Kami persilakan Bapak Menteri Kesehatan dan Bapak Wakil Menteri Kesehatan untuk foto bersama dengan pejabat yang baru dilantik anggota dari Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional.
Menteri Kesehatan beserta Wakil Menteri Kesehatan berkenan meninggalkan tempat acara. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada anggota yang baru dilantik dari para pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan. Didahului oleh Menteri Kesehatan dan diikuti oleh seluruh pejabat tinggi madya, pratama, dan pejabat lainnya. Kami mohon para pejabat yang baru dilantik untuk tetap berada di tempat. Kita akan foto bersama dengan Kepala Badan Litbang Kesehatan dan para pejabat di lingkungan Badan Litbang Kesehatan. Sudah. Oh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi pelantikan dan pengambilan sumpah keanggotaan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan masa bakti 2021-2024. Alhamdulillah acara telah selesai dilaksanakan dengan lancar mungkin ada gambarku di dan atasnya sesuai situ. rencana. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu yang bergabung melalui daring. Kami persilakan untuk foto bersama. Kami persilakan untuk membuka videonya. Panitia akan mengambil gambar Bapak Ibu yang mengikuti acara ini melalui daring. Baik, terima kasih.
Sudah, Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami mohon izin untuk ruang meeting akan segera kami tutup. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pelaksanaan acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, izin lift nggih. Izin lift. Terima Semuanya kasih. mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.